Wah, donatnya moist banget, guys. Merlin mulu pemirsa. Enak banget. Enak. Aduh, enak banget ya Ra. Sampai ngiler anak Uma. Iya Uma. Uma. Iya. Kita bikin kue itu yuk. Ya. Please Uma, please. Ya. Oke. Hah? Serius? Yeay. Asik. Bikin kue. Ya. Chef Rara ready. Ayo Ma. Oke. Kita mulai ya. Halo semuanya, coba bayangkan pagi yang cerah, aroma manis memenuhi dapur, dan di hadapanmu ada setubuk donat yang baru matang. Nikmat. Tapi, pernahkah kamu mengamati bentuk sempurna dari donat ini? Apakah dia berbentuk lingkaran? Ya, betul. Dia berbentuk sebuah lingkaran. Coba amati, jam juga bentuknya lingkaran. Roda di mobil juga bentuknya lingkaran. Tiba-tiba sebuah pertanyaan muncul di kepala. Kenapa ya sudut dari sebuah lingkaran penuh itu 360 derajat? Kenapa bukan 100, 200, atau bahkan 500 derajat? Angka 360 seolah jadi sebuah standar universal yang kita pakai di mana-mana. Yuk, buat lebih jelasnya, kita telusuri misteri di balik angka ajaib ini. Oke, kita bakal berkelana nih guys. Kita pakai mesin waktu. Dari 3000 tahun sebelum Masehi, jadi di sekitar tahun itu, bangsa Sumeria di Mesopotamia menciptakan kalender yang membagi satu tahunnya menjadi 12 bulan dan 360 hari di zaman itu dengan teknologi yang masih seadanya. Mereka tuh udah bisa loh guys mempelajari pergerakan bumi dalam mengelilingi matahari. Nah, dari situlah bahwa lingkaran itu mewakili 360 derajat. Tapi ya nggak semata-mata gitu doang ya. Selain pengamatan terhadap bumi, ada juga nih teori lain yang menjelaskan tentang pembagian lingkaran. Jadi pada zaman sebelum Masehi, para ahli ekonomi Babilonia dan Yunani punya andil nih guys. Mereka membagi lingkaran jadi segitiga sama sisi. Satu potongnya tuh dianggap 60 derajat. Nah, buat bikin lingkaran yang utuh, otomatis butuh 6 potong dong ya. Ya, dikali aja itu, 60 derajat dikali 6. Berarti hasilnya 360 derajat kan? Namun selain 60, ada juga nih ahli astronomi yang membagi jadi 30 derajat yang sama. Berarti membutuhkan 12 potong untuk membentuk satu lingkaran yang utuh. Terus menariknya kalau yang ini tuh sama kayak 12 rasi bintang, di mana setiap rasi bintang itu mewakili satu bulan dalam setahun. Nah, sekarang kita balik nih, kenapa ya angkanya itu nggak 100 aja gitu, yang lebih sering kita anggap sebagai nilai sempurna? Ya, kalau gitu kita bahas dari sudut alasan matematika ya. Nah, nyadar nggak sih kalian? Selain karena udah ada dari zaman dahulu, angka 36 itu dipilih karena mudah untuk dibagi. Yap, angka ini bisa dibagi habis oleh banyak angka, kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, dan masih banyak lagi. Totalnya tuh ada 24 lagi pembagi. Tapi coba deh sekarang, kalau angkanya itu 100 guys, pembagiannya tuh seringkali nggak bulat. Contohnya aja nih, kayak 100 dibagi 3, hasilnya 33,3, yang berarti ada bilangan desimalnya. Sedangkan kalau 360 dibagi 2, hasilnya 180, yang berarti setengah lingkaran. Dibagi 3, jadi harus 20. Dibagi 4, 90. So, karena itu angka 360 dianggap sebagai angka yang ideal untuk perhitungan guys. Sekarang sudah pada tahu kan rahasia di balik sebuah lingkaran? Bukan karena tradisi yang diwariskan oleh bangsa Babilonia dan Yunani, tapi yang bikin salut itu orang zaman dulu tuh bisa pinter banget
Ya karena apa? Yang sudah mereka cari ternyata bisa masuk akal loh dan bisa dipakai hingga saat ini. Setuju nggak kalian guys? Oke, segitu dulu pembahasan video kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you!